Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Fahira dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau yang disebut dengan Artificial Intelligence. Apa itu AI? AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Atau bisa juga disebut sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. AI bisa didefinisikan sebagai suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku cerdas, dan studi yang membuat komputer dapat menyelesaikan persoalan yang sulit. Definisi AI dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu 1. System that think like human. 2. System that act like humans. 3. System that think rationally. 4. System that act rationally. Ketika kita akan mengubah suatu komputer untuk berpikir secara seperti manusia, kita memerlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, dan diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Detail-detail kecerdasan buatan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dari sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang ketiga, dari sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencarian. Bagian utama AI yaitu basis pengetahuan yang berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasar pengalaman berkaitan dengan representasi dari duplikasi proses tersebut melalui mesin. Kecerdasan buatan mempunyai tujuan, yaitu 1. Membuat komputer lebih cerdas, 2. Mengerti tentang kecerdasan, dan 3. Membuat mesin lebih berguna. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami yaitu 1. Kecerdasan buatan lebih permanen. 2. Kecerdasan buatan lebih mudah dipublikasi dan didokumentasi. 3. Kecerdasan buatan lebih murah. 4. Konsistensi dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. 5. Dapat didokumentasi dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. 6. Dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. 7. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. 8. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. 9. Harus bekerja dengan input-input simbolik. Dan yang ke-10, sangat terbatas. Sedangkan kecerdasan alami yaitu 1. Cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. 2. Tidak mudah diduplikasi dan disebarkan. 3. Lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. 4. Senantiasa berubah-ubah. 5. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. 6. Lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu. 7. Memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. 8. Kreatif. 9. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Dan 10. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas.
Kecerdasan buatan mempunyai kelebihan yaitu 1. Lebih bersifat permanen. 2. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. 3. Lebih murah. 4. Bersifat konsisten dan teliti. 5. Dapat didokumentasi. Dan 6. Dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Dan bahasa alami juga mempunyai kelebihan yaitu 1. Kreatif. 2. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Dan 3. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Cara software AI bekerja yaitu AI dapat melakukan penalaran dan penarikan kesimpulan dari pengalamannya. Hal itu dilakukan dengan teknik pelacakan atau searching dan pencocokan pola atau pattern matching. Dari informasi awal, software AI melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang spesifik, mencocokkan kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya. Lingkup dalam AI yaitu 1. Sistem pakar komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yaitu user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lain-lainnya. Yang ketiga, pengenalan ucapan, yaitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Contohnya dalam mesin cuci, sistem sensor pada mesin cuci yaitu menggunakan sensor optik. Yang kelima, computer vision, yaitu menginterpretasikan gambaran atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aids instruction, yaitu komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Contohnya learn to speak English. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik pencarian dasar. Untuk mendeskripsikan masalah dengan baik, kita harus mendefinisikan ruang keadaan, menetapkan minimal satu keadaan awal, menetapkan minimal satu tujuan, dan menetapkan aturan-aturan. Teknik pemecahan masalah antara lain searching, reasoning, planning, dan learning. Kita akan mempelajari salah satu teknik pemecahan masalah yaitu searching. Pada metode searching terdapat dua jenis metode, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian terbimbing. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang representasi pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Banyak cara untuk mempresentasikan pengetahuan, namun semua cara tersebut harus mengacu pada dua entitas berikut, yaitu 1. Fakta atau kejadian sebenarnya, dan 2. Representasi dari fakta. Representasi pengetahuan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu representasi logika, representasi semantik, frame, skrip, dan aturan produksi. Representasi logika dibagi menjadi 2, yaitu logika proposi dan logika predikat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang intelligent agent. Agents adalah segala sesuatu yang dapat melihat atau mengartikan atau mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui alat aktuator. Contohnya manusia sebagai agent. Mata, telinga, dan organ lainnya itu sebagai alat sensor, dan tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai aktuator. Ketika software sebagai agent, yang menjadi alat sensor adalah tekanan pada keyboard, isi file, dan paket-paket pada jaringan. Dan alat aktuatornya adalah tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan. Rationally agent adalah agent yang bertindak benar, yang artinya
agent tersebut melakukan sesuatu yang benar. Rational agent berbeda halnya dengan omniscience. Kalau omniscience itu mengetahui segalanya dengan pengetahuan yang tak terhingga, tetapi rational agent hanya melakukan sesuatu dengan benar. Sebuah agen rasional hendaklah memilih satu tindakan yang diharapkan memaksimalkan ukuran performance-nya. Dengan adanya bukti yang diberikan oleh deretan persepsi dan apapun pengetahuan terpasang yang dimiliki agen tersebut. Agen dapat melakukan tindakan untuk memodifikasi persepsi masa depan, sedemikian hingga dapat memperoleh informasi yang berguna. Sebuah agen dapat disebut otonom apabila perilakunya ditentukan oleh pengalamannya sendiri. Lingkungan dalam intelligent agent sangatlah penting. Task environment meliputi performance environment, actuators, dan sensor, atau biasa disebut PAS. Saya akan memberikan 2 contoh dari PAS. Tipe agent yang pertama yaitu supir taksi. Dari supir taksi, ukuran performance bisa diukur dari aman, cepat, legal, dan kenyamanan. Lalu lingkungannya, jalan, kendaraan lain, pejalan kaki, dan penumpang. Actuatorsnya, setir dan klakson, dan alat sensornya dari kamera, speedometer, dan GPS. Tipe agent yang kedua yaitu sistem diagnosa penyakit. Sistem diagnosa penyakit dapat diukur dari pasien sehat dan biaya murah. Lingkungannya meliputi pasien, rumah sakit, pegawai, dan pegawai rumah sakit. Actuatorsnya, pertanyaan, hasil diagnosa, rujukan, dan daftar perawatan. Alat sensornya meliputi form input gejala dan jawaban pasien. Fungsi dari agent di sini untuk memetakan dari sejarah persepsi ke dalam tindakan atau action. Lingkungan mempunyai beberapa jenis, yaitu 1. Fully observable. Fully observable merupakan sensor-sensor sebuah agent yang memberinya akses ke keadaan lengkap lingkungannya pada setiap jangka waktu. Yang kedua, deterministic. Deterministic merupakan keadaan lingkungan berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sekarang dan tindakan yang dilaksanakan oleh agent tersebut. Yang ketiga, episodic. Episodic merupakan pengalaman agent yang dibagi ke dalam episode-episode atomik. Setiap episode tersebut terdiri dari si agent memahami dan kemudian melaksanakan satu tindakan, dan pilihan tindakan dalam tiap episode hanya tergantung pada episode itu sendiri. Yang keempat, static. Static merupakan lingkungan tidak berubah selagi agent direncanakan. Lingkungan tersebut dikatakan semi-dinamik jika lingkungan itu sendiri tidak berubah dengan berjalannya waktu, tetapi skor performa agent berubah. Yang kelima, discrete. Discrete merupakan sejumlah terbatas persepsi dan tindakan yang khas dan terdefinisi baik. Yang keenam, single agent. Single agent merupakan sebuah agent yang mengoperasikan dirinya sendiri dalam sebuah tugas AI dalam intelligent agent di sini untuk merancang program agent yang mengimplementasikan fungsi agent yang memetakan persepsi ketindakan. Agent mempunyai beberapa tipe, diantaranya 1. Simple reflex agent, 2. Model based reflex agent, 3. Goal based agent, 4. Utility based agent, dan yang kelima, learning agent. Representasi pengetahuan adalah cara menyajikan atau menghasilkan output berdasarkan pengetahuan yang didapat. Sebuah kecerdasan buatan bisa cerdas ketika dia mempunyai pengetahuan. Kemudian, pengetahuan tersebut akan diproses melalui inference machine lalu menghasilkan sebuah output.
Fungsi knowledge di sini yaitu pertama retrieval, yang kedua reasoning, dan yang ketiga acquisition. Pertama, acquisition. Acquisition berfungsi mengintegrasikan informasi baru ke dalam pengetahuan sistem. Yang kedua, retrieval. Retrieval berfungsi mengingat kembali, menyusun ulang pengetahuan berdasarkan hubungan pengetahuan terhadap manusia. Dan yang ketiga, reasoning. Dalam reasoning, pengetahuan digunakan untuk menalar suatu permasalahan. Jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dalam representasi pengetahuan terdapat berbagai macam. Yang pertama, representasi logika. Representasi logika berupa input dan output. Di dalam representasi logika terdapat dua macam, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Logika proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Logika predikat merupakan proposisi yang dibedakan menjadi argumen dan predikat. Yang kedua, representasi prosedural. Representasi prosedural yaitu pengetahuan digambarkan sebagai pasangan. Yang ketiga, representasi network. Di sini pengetahuan disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama, node, dan link. 4. Representasi terstruktur. Representasi terstruktur adalah representasi yang memperluas konsep dari representasi network dengan membuat node-nodenya menjadi terstruktur yang kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepadanya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.